Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, salam, nama Buddha dan salam kebajikan, rahayu, rahayu, rahayu. Baik Bapak Ibu sekalian, tadi sampaikan oleh Bapak Wamen bahwa mulai tanggal 2 Januari 2026 itu ada 3 undang-undang yang sudah berlaku secara efektif dalam konteks hukum pidana. Pertama adalah KUHP nomor 1 tahun 2023, kedua adalah Undang-Undang nomor 20 tahun 2025 tentang KUHP, dan juga Undang-Undang Putusan Pidana nomor 1 tahun 2006 menjadi satu lingkup dari konteks Undang-Undang Pidana. Nah tentunya pada tanggal 6 Desember 2022 itu disahkan RKUHP menjadi KUHP. Sejatinya tidak tahun 2022, sejatinya 2019. Karena pada saat itu ada suatu masukan dari berbagai stakeholder agar ada penundaan terkait pengesahan KUHP. Selama 3 tahun ini kami lakukan langkah-langkah sosialisasi dengan berbagai stakeholder, baik dari Kementerian Hukum dan HAM pada saat itu, Kejaksaan, Kepolisian, bahkan Mahkamah Agung dengan berbagai hal. Salah satu adalah dengan Kumham Goes to Campus yang diikuti oleh berbagai stakeholder. Bapak Ibu yang kami hormati, ada 5 visi terkait KUHP. Pertama ada rekodifikasi terbuka terbatas, karena memang ada kurang lebih 190 undang-undang yang mengatur masalah pidana. Untuk itu maka KUHP memposisikan sebagai konstitusi pidana, pun juga bicara masalah tidak hanya pidana skup umum tapi juga khusus. Di KUHP ini pun juga memberikan satu landasan terhadap tindak pidana khusus. Ada 5 tindak pidana khusus ya, terkait pelanggaran HAM berat, narkotika, korupsi, money laundering, dan terorisme. Dan pun juga memberikan suatu kriteria ke depan apabila ada suatu tindak pidana khusus ke depan yang diberikan suatu kriteria dalam penjelasan perlebih tujuan. Kedua adalah demonisasi. Ini pun juga merespon terhadap mengadopsi aturan pidana yang lebih bersifat demokratis. Salah satu poin adalah terkait izin untuk unjuk rasa maupun juga yang lain. Ketiga adalah modernisasi. Ini pun juga menjadi sangat baik bahwa kalau kita lihat KUHP yang sebelumnya pendekatan dasrahre, semua perbuatan pidana dan pidana tanpa melihat pelakunya. Tapi di KUHP nasional ini pendekatan dasrahre. Jadi tidak hanya pelaku tapi juga tidak hanya perbuat, tetapi pelaku pun juga menjadi satu lingkup dan tambah juga korban. Inilah menjadi hal positif dalam konteks perspektif dari segi pidana. Dulu kita bicara semua tindak pidana pendekatan retributif seperti yang sama Pak Wamen. Ke depan ini justru kedepankan adalah terkait korektif maupun juga restoratif justice. Selanjutnya ada aktualisasi. Ini pun juga hal yang sangat positif menjawab tentang kebutuhan masyarakat. Saat ini memang sudah ada satu landasan terkait restoratif justice yang dimuat dalam konteks KUHP maupun KUHP. Bahkan juga dalam KUHP pun juga memberikan satu landasan terkait judicial pardon. Jadi hakim boleh tidak memutus suatu perkara apabila ada rasa ketidakadilan. Ini menjadi satu ruang terkait KUHP. Ketiga, selanjutnya ada harmonisasi. Ini pun juga demikian. Karena Indonesia ini sudah meratifikasi kurang lebih ada 8 konvensi maupun Kovenant Internasional Hak Asasi Manusia. 31 lagi yang belum. Yang terakhir adalah pengesahan Kovenant Sipil dan Politik Right dengan Undang-Undang 11 nomor 2005. Inilah salah satu hal yang diadopsi dalam KUHP. Bapak Ibu yang kami hormati, memang kita cermati bahwa Indonesia ini sebelum menggunakan KUHP, Wet Book Translation for the for Indi, itu sejak 1918. Jadi bisa dibayangkan kurang lebih 107 tahun Indonesia menggunakan KUHP. Makanya kalau kita cermati bahwa antara KUHP yang sebelumnya dengan Undang-Undang 12 tahun 1995 ini tidak tune in. Kenapa? Kalau kita lihat Undang-Undang 12 tahun 1995 sebelumnya dan sekarang diubah menjadi Undang-Undang tahun nomor 22 tahun 2022, ini pendekatan adalah koreksional. Jadi makanya antara KUHP yang sebelumnya dengan pemasyarakat yang saat ini sebelumnya itu tidak tune in. Tapi alhamdulillah dengan KUHP nasional ini nomor 1 tahun 2000
23 dengan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2022 tentang masyarakat itu sangat kompatibel. Bapak Ibu yang kami hormati, jadi memang pada saat itu Indonesia sudah mengadopsi WVS menjadi Undang-Undang Nomor 1 1946. Nah, sejati ini menjadi suatu undang-undang penerjemahan langsung dari WVS. Dan selanjutnya pun juga ada suatu pemikiran terkait perubahan undang-undang KUHP sendiri sejak 1958 dan juga pada 1963 itu ada seminar nasional yang memberikan suatu rekomendasi pentingnya KUHP nasional. Jadi pada saat itu, yaitu Dr. Saharjo sebagai Menteri Kehakiman pada saat itu memberikan suatu gagasan terkait pentingnya perubahan KUHP Wet Book Fund Reform ini tadi dengan pemasyarakatan. Jadi sangat-sangat korelasi antara pemasyarakatan dengan KUHP. Dan juga ada proses penyusunan buku 1 dilakukan oleh tim pakar yang diketuai oleh salah satu guru besar dan juga rektor pertama Undip, Profesor Dr. Sidarto, dan beliau menjadi suatu ketua tim pertama pada saat penyusunan RKUHP. Bapak Ibu yang kami hormati, dalam sejarah pun juga demikian, sejak 1964 sampai 2022 itu ada kurang 25 draft RUKUHP. Ini pun juga luar biasa, dan ini pun juga kami coba memberikan suatu dokumentasi agar suatu saat pada saat uji disampaikan oleh Pak Wamen tadi sudah ada 15 penguji KUHP, 5 untuk KUHP dan 2 untuk putusan pidana, dan insya Allah kita akan respon karena kita pun juga didukung dengan dokumen yang cukup baik. Dan juga kami sampaikan kalau kita cermati sejak tahun 1983 ini KUHP pertama itu disampaikan kepada Bapak Ismail Saleh pada saat itu terkait rancangan KUHP yang sudah jadi hasil dari suatu kajian yang dilakukan oleh tim 19 tahun 64. Jadi bayangkan sudah ada 13 menteri yang mengawal terkait penyusunan dan juga pembahasan serta pengesahan KUHP nasional. Bapak Ibu yang kami hormati, perkembangan KUHP sejak 2012 sampai 2022 memang pada saat itu Bapak SBY pada saat itu sudah menyampaikan 2, yaitu RUKUHP dengan RKUHP tahun 2012. Namun demikian memang ada suatu kesepakatan pada saat itu pada tahun 2015 ya Bapak Presiden Joko Widodo menyampaikan ya untuk pembahasan KUHP. Jadi kami sangat bersyukur yang dibahas awalnya adalah KUHP-nya dulu dibandingkan KUHP. Kalau KUHP mungkin nggak akan jadi karena memang syarat dengan kepentingan. Jadi alhamdulillah ini kita lakukan dengan luar biasa. Timnya pun juga masih alhamdulillah ya masih sehat. Jadi juga ada yang sudah wafat, Prof. Muladi, Bu Sri Hartini, Pak Suryono yang telah mendahului kita, dan semoga kita doakan beliau ditempatkan di sisi Allah yang terbaik. Dan juga pada tahun 2019 pun juga demikian, tadinya sudah hampir disahkan, tapi karena suatu hal ini dipending, sampai Pak Muladi menyampaikan kepada Prof. Badar Nawawi, salah satu guru besar, Prof. Badar, kita nggak usah mati dulu sebelum KUHP ini disahkan, karena beliau memegang teguh ya amanah dari guru besarnya itu Profesor Sudarto. Inilah suatu value yang luar biasa seorang guru besar Prof. Muladi. Kita pada saat rapat itu seminggu 3 kali Bapak sekalian, 3 kali dengan Prof. Tuti dengan teman-teman sekalian, dan kadang-kala sedih juga pada kami menyerahkan rapatnya seminggu 3 kali, dan kita serahkan honor itu 1,7 juta per bulan potong pajak ya. Padahal beliau rapat dari pagi sampai sore, kadang kami malam juga. Pada saat kita kasih 1,7, tapi alhamdulillah almarhum Prof. Muladi, Prof. Tuti itu luar biasa. Kami pun juga merasa terbantu pada saat berbagai hal, terutama dalam konteks pembentukan regulasi dalam bidang pidana. Dan juga demikian kita pun melakukan berbagai hal terkait diskusi publik di berbagai kota, di 12 kota, termasuk juga di dialog publik RKUHP. Jadi insya Allah secara formil KUHP ini tidak ada soal. Dan kedua juga kami yakin dan punya satu pandangan, dokumen yang kami terima dan kami lakukan pun juga cukup baik. Bapak Ibu yang kami hormati, detik-detik pengesahan ini juga ada Pak Wamen ya pada tanggal 25 Mei 2022
Ini RDP Komisi 3 dengan Wamenkum terkait 14 isu krusial, karena memang kenapa 14 isu krusial ini waktu itu kami diperintahkan oleh Prof. Muladi agar mampu untuk merespon berbagai perkembangan di media, kira-kira isu apa yang berkembang. Jadi pada situ kami sampaikan ke Prof. Muladi, Prof. Tuti bahwa berdasarkan pengamatan kami ada 14 isu krusial dan itu pun juga kita lakukan secara bidang. Ada juga isu itu tidak kita masukkan dalam KUHP, tapi kita lakukan di ketentuan di peraturan daerah ya. Contohnya adalah unggas maupun juga pengemis ya. Selanjutnya juga rapat RDP dengan Komisi 3 yang menanggapi 14 isu krusial pada 3 Oktober 2022 dan juga RDP Komisi 3 dengan Wamenkum hasil dialog publik RUU KUHP dan juga pembahasan dan pengambilan keputusan tingkat pertama pada tanggal 24 November 2022 dan selanjutnya tanggal 6 Desember RKUHP ditetapkan menjadi undang-undang. Ini menjadi suatu fenomena yang luar biasa bahwa kita mampu, anak bangsa mampu menciptakan karya agung yaitu KUHP nasional yang diundangkan melalui Undang-Undang 1 tahun 2023. Bapak Ibu yang kami hormati, inilah kalau kita lihat foto-foto teman-teman yang luar biasa. Ini ada Prof. Muladi, Pak Amba, Prof. Tuti. Inilah tim, ini kolaborasi antara teman-teman dari kepolisian, kejaksaan, Mahkamah Agung dengan tenaga ahli termasuk juga Pak Jenderal Ahmadi pun juga aktif ya sebagai tim. Nah ini waktu itu kita waktu sempat dipending, Prof. Muladi pun kecewa, hanya kita press conference dengan Pak Wamen, Pak Wamen, Prof. Tuti, ya Prof. Eni, Prof. Muladi dan saya. Ini tim yang luar biasa, kolaborasi antara Komisi 3 dengan teman-teman ya, terutama juga Kejaksaan Pak Sonata, Bu Rati pun juga luar biasa. Dan juga Pak Hambali dari kepolisian sama juga, tiap hari kami rapat, jadi dari seminggu 3 kali itu rapat terus menerus ya ini ya. Ya Pak Ahmadi juga betul ya, alhamdulillah inilah salah satu dokumen Mirvanto Lifting yang tidak bisa kita lakukan. Kami pun sekarang ini sedang mencoba membuat suatu sejarah ya, sejarah KUHP. Kita mungkin nanti ke depan kita buat suatu tempat yang bisa kita mengabadikan suatu proses perjalanan RKUHP menjadi KUHP. Lanjut. Ini pun juga demikian pembahasan ya. Jadi hari-hari kami rapat dan juga keterlibatan koalisi pun juga demikian aktif. Kami pun terima kasih kepada teman-teman ACJR maupun yang lain memberikan suatu masukan yang sangat baik dalam rangka untuk KUHP nasional. Lanjut. Inilah 14 isu krusial Bapak Ibu sekalian yang kami cermati dari 14 isu krusial ini yang memang saat ini yang menjadi konsistensi untuk diuji adalah pertama living law, pidana mati, penyerangan harkat dan martabat, ya. Dan juga terkait unggas ini kita sudah masukkan ke peraturan daerah dan juga terkait penodaan agama masuk dan terakhir adalah terkait tindak pidana terhadap tubuh dan kesusilaan. Jadi memang dari 14 isu krusial itu ada 5 isu yang memang konsisten diajukan, tapi insya Allah dengan tadi keyakinan kami dengan berbagai hal yang sangat positif dalam rangka untuk menjaga marwah KUHP, insya Allah kita akan memberikan suatu keterangan yang kita sampaikan di Mahkamah Konstitusi. Lanjut, Bapak Ibu sekalian, inilah salah satu pembanding antara WVS ya. Kalau WVS itu ada buku 3, buku 1, 2, dan 3. Sedangkan untuk KUHP buku 1, buku kedua, kalau kita sandingkan adalah bahwa tidak ada lagi kata-kata pelanggaran. Jadi pelanggaran ini antara wet leak dan red leak itu tidak ada bedanya. Maka KUHP ini memberikan satu pendasaran cuma 2 buku saja, buku 1 dan buku kedua, semua tindak pidana. Dan lanjut, ini beberapa kebaruan dalam KUHP nasional. Pertama, tidak ada lagi kata kejahatan dan pelanggaran, semua tindak pidana. Maka di situ yaitu buku 1 dan buku 2 saja ya. Kedua, terdapat ketentuan tentang kurang mampu, ini pun juga kita memberikan suatu gradasi yang cukup jelas dan tegas terkait makna itu. Kedua adalah perumusan tujuan pemidanaan dan pedoman penjatuhan pidana. Ini bukan maksudnya untuk mengintervensi hakim, tapi memberikan suatu kisi-kisi kepada hakim dalam konteks untuk memeriksa suatu perkara.
Ketiga adalah azas legalitas, ini pun juga demikian, awalnya menjadi suatu hal yang sangat baik ya, dan juga karena memang memberikan respon terhadap ya, secara konstitusi sudah ada di pasal 18 terkait bahwa negara mengetahui simpul masyarakat dan tidak bermaksud untuk menghidupkan kembali peradilan adat ya. Dan ini pun juga sudah ada PP-nya nomor 55 tahun 2025 tentang Living Law. Jadi insya Allah ini akan menjadi suatu landasan bagi teman-teman daerah dalam hal untuk menjaga kebutuhan daerah terkait living law. Ketiga, selanjutnya adalah setiap tindak pidana dianggap dilakukan dengan sengaja, kecuali ditentukan bahwa ada kelalaian culpa. Jadi unsur kelalaian culpa dicantumkan. Jadi semua tindak pidana itu kualifikasi sengaja dan sengaja, kecuali ada suatu pencantuman yang jelas dalam undang-undangnya. Selanjutnya adalah terkait perumusan double track system. Ini menjadi hal yang positif, tidak hanya terkait pidana, tapi juga tindakan. Tindakan itu maksudnya adalah suatu edukasi bagi pelanggar hukum, pelaku supaya tidak mengulangi kembali. Selanjutnya adalah perumusan pertanggungjawaban pidana korporasi. Ini memang KUHP ini menambahkan subjek hukum yaitu korporasi. Kalau kita lihat di KUHP sebelum itu tidak ada korporasi. Dan saat ini pun juga kami sedang menyiapkan RPP tentang pidana dan tindakan bagi korporasi. Dan juga lebih menjelaskan terkait pengaturan alasan pemaaf dan alasan pemberat pidana di KUHP ini cukup jelas. Dan juga perumusan dan pengaturan permufakatan jahat dan persiapan. Karena memang ada suatu tindak pidana di mana persiapan pun juga menjadi satu delik pidana yaitu tentang terorisme. Ini menjadi suatu landasan cukup baik dan kami pun juga menjelaskan bahwa saat ini di KUHP denda pun juga memberikan suatu kriteria. Di sana ada 8 kriteria kategori. Pertama kategori 1 juta, 2 10 juta, 3 50 juta, 4 200 juta, 5 500 juta, 6 2 miliar, 5 miliar dan terakhir 50 miliar. Ini pun juga kami dasari dengan suatu kajian karena sejak Indonesia merdeka sejak tahun 1945 sampai sekarang tidak pernah hakim menjatuhkan lebih di atas 30 miliar. Maka ada suatu undang-undang tentang terorisme itu ancaman dendanya 1 triliun. Bahkan ancaman pidananya 25 tahun. Nah itu berdasarkan undang-undang penyusupan pidana kita perbaiki lagi karena memang jadi PR bagi kita semua. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, ini sebagai tindak lanjut dari KUHP. Pertama ada 3 undang-undang syarat dan tata cara permohonan gerasi ini sedang kami lakukan karena kita gabungkan dengan GAR, gerasi, amnesti, aborsi dan rehabilitasi. Kedua, data cara pelaksanaan pidana mati ini kita sudah siapkan dan penyusupan pidana pun juga sudah diundangkan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026. Selanjutnya untuk PP tata cara dan kriteria penetapan hukum yang hidup dalam masyarakat ini sudah jadi PP-nya, PP Nomor 55 Tahun 2025. Kedua, tata cara perubahan pidana mati dan pidana penjara seumur hidup ini kita sudah sampaikan kepada Bapak Presiden. Dan tata cara pelaksanaan pidana dan tindakan pun ini sedang berproses. Tapi insya Allah dalam waktu dekat kita lakukan. Bapak Ibu yang kami hormati, tindak lanjut pengesahan KUHP ini pun juga ada lakukan kegiatan training of facilitator ya dilakukan oleh BPSDM. Terima kasih Ibu sudah melakukan langkah-langkah dan juga diperuntukkan bagi APH, instansi pemerintah SM maupun juga stakeholder terkait. Perwakilan masing-masing serangkaian kelas diampu juga tim pakar KUHP maupun demikian. Jadi memang ada suatu proses pembelajaran dalam rangka untuk pemahaman baik dilakukan oleh APH maupun juga berbagai stakeholder. Bapak Ibu yang kami hormati, kami pun juga demikian. Kami sudah menyiapkan modul terkait KUHP mulai sejarah kitab undang hukum pidana sampai tindak pidana monohukum dan tindak pidana aduan dan alasan pembenar. Jadi sudah semua ada modul semua alhamdulillah dan juga melakukan suatu inisiasi dari Pak Jampidum. Terima kasih Pak Dirjen PP pada masanya dan insya Allah kami pun sekarang ini sedang menyiapkan modul untuk KUHP ya. Ini kita saat ini kami akan menyiapkan suatu terjemahan KUHP ya Undang 1 2003 KUHP nomor 2025 maupun juga penyusunan pidana kita sedang siapkan alih bahasa ke bahasa asing. Tantangannya bagaimana cara menjaga perumusan sanksi pidana di luar KUHP konsisten dengan KUHP, penyusunan peraturan internal di masing-masing lembaga APH, menghadapi perkara MK. Dari saya sampaikan ada 15 yang diajukan di MK dan juga pengawasan pelaksanaan undang-undang KUHP.
Serasa demikian, lebih kurangnya hadirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Santi Sadi Om. Terima kasih.